Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi rabbi sadri wa yassirni wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, pada hari ini, di siang hari ini ya, kita meskipun panas ya, kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan sehat, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran kita untuk MK akuntansi keuangan ya. Kita memasuki materi ke-6. Kenalkan, nama saya Yeti Nilasari ya. Saya dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Baik, sebelum kita mulai, mungkin saya terlebih dahulu akan melakukan cek kehadiran ya, absensi. Baik ya, saya cek absensi saya ya. Kalian bisa lihat siapa yang tidak hadir di hari ini ya. Berapa orang yang tidak hadir? Saya akan menginput di dalam sistem ya. Siapa? PJ-nya mana? Oh, alhamdulillah ya, hari ini hadir semua ya. Oke, saya input di sistem adalah untuk hari ini hadir semua. Baik, sebelum kita mulai, nanti materinya sebelumnya sudah saya share dan kalian buka bersama-sama, meskipun nanti akan saya share di Infokus ya, di slide ini ya. Oke, baik, kita mulai perkuliahan hari ini sama-sama dengan baca Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita memasuki materi pembelajaran akuntansi keuangan dengan materi yang hari ini kita pelajari adalah tentang akuntansi perusahaan dagang. Kita masuk ke materi ke-6 ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa akan memahami apa itu akuntansi perusahaan dagang dan ruang lingkup yang dicatat di dalam akuntansi perusahaan dagang. Itu mahasiswa bisa menjelaskan ya, terkait dengan di dalamnya nanti ada jurnal khusus ya. Oke, baik ya. Sebelum itu kita mulai dari slide yang pertama ya. Kalian bisa lihat di sini ada pembeda ya antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Kita tahu kalau perusahaan jasa itu lingkupnya adalah yang dijual adalah jasa. Sedangkan kalau perusahaan dagang adalah barang dagangan ya. Nah, setelah itu nanti aktivitas dari perusahaan jasa sudah kita ketahui apa. Nah, kita akan konsen di perusahaan dagang. Di sini nanti kita akan menguraikan serta memberi ilustrasi laporan keuangan dari perusahaan dagang tersebut ya. Termasuk tadi saya awali dengan adanya akuntansi untuk pembelian, akuntansi penjualan ya, yang ada di dalam jurnal khusus. Oke, baik. Ini sebelum kita memulai dari perusahaan dagang, kita akan menyiapkan bagan akun dari perusahaan dagang tersebut ya. Termasuk di dalamnya ada siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Kalau kita bicara perusahaan dagang, maka ada penjualan dan ada pembelian. Perusahaan dagang itu bisa kita ilustrasikan seperti kalian misalnya kalau kalian mau menjual suatu produk, kalian membeli produk tersebut dari supplier. Nah, kalian kemas lalu kalian jual kembali. Nah, itu perusahaan dagang. Berbeda kalau berbicara dengan perusahaan industri. Kalau perusahaan industri itu kalian mengolahnya dari mulai bahan mentah sampai jadi barang jadi lalu dijual. Jadi itu perbedaan antara jenis perusahaan jasa, dagang dan industri. Ya, kita sekarang di perusahaan dagang. Oke, siklus akuntansinya sama dengan perusahaan jasa. Jadi kita dari mulai adanya peristiwa, ya, peristiwa itu dilengkapi dengan dokumen-dokumen atau bukti-bukti
transaksi yang kemudian kalian bisa masukkan ke dalam jurnal. Kalian input di jurnal sesuai dengan transaksinya. Lalu kalian masukkan atau memposting jurnal itu ke mana? Ke buku besar. Nah, dari buku besar ini, kita nanti dari buku besar itu kan ada saldo per akun. Nah, saldo per akun itulah yang nanti akan masuk ke dalam neraca saldo. Oke. Baik, setelah dari neraca saldo ini, kita bisa lanjut ya. Kalau ada adjustment, kita lakukan dulu penyesuaian. Penyesuaian itu digunakan untuk menyesuaikan akun-akun yang sifatnya accrual ya. Contohnya misalnya ada beban yang dibayar di muka, ya, pendapatan yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayar, atau pendapatan yang diterima di muka, ya, penyusutan, atau untuk menilai persediaan akhir. Nah, setelah itu, kalau adjustment-nya sudah dibuat, itu biasanya di akhir periode, baru kita masukkan ke dalam worksheet. Worksheet itu apa? Bisa kita sebut neraca lajur ya. Nah, ada beberapa kolom yang digunakan di dalam neraca lajur. Ada 8, ada yang 10, dan ada 12. 12 biasanya untuk perusahaan yang berbasis industri ya, karena dia menambahkan harga pokok produksi di dalam. Oke, setelah worksheet kita buat, baru kita bisa membuat laporan keuangan ya, financial statement ya. Kalau di PSAK nomor 1 ada berapa? 5 ya. Apa saja? Laba rugi ya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Lalu apa lagi? Laporan ekuitas. Terus apa lagi? Cash flow. Cash flow itu di tempat ya. Sebelum ekuitas ada apa? Ada laporan posisi keuangan atau yang kalian biasa sebut dengan neraca. Kalau di PSAK-nya namanya laporan posisi keuangan. Nah, setelah itu ada cash flow dan ada catatan atas laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan itu dibuat, ini yang kita akan capai pada hari ini ya. Nah, tapi sebelumnya di perusahaan dagang itu akan ada buku besar pembantu yang sifatnya, karena kalau perusahaan dagang itu customernya banyak, nasabahnya banyak, ya, pembelian dan penjualannya kan transaksinya banyak. Nah, ini buku besar pembantu ini dipakai untuk akun utang dan piutang, ya. Oke. Baik, nah di perusahaan dagang ini berbeda dengan di perusahaan jasa. Kalau di perusahaan dagang, maka kita akan mengenal jurnal khusus. Jurnal khusus itu ada jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian, dan pengeluaran. Nah, jurnal-jurnal ini yang membedakan antara jurnal akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Oke ya. Tata nilai satu persatu. Awal adalah jurnal penerimaan kas. Kita bisa melihat penerimaan kas itu adalah jurnal untuk transaksi yang bersifat kita menerima tunai, uang, bukan tunai ya, kas ya. Kasnya itu baik bentuknya tunai maupun non tunai. Artinya kita masukkan di sini. Jadi semua jenis. Dan ini contohnya ada. Misalnya tanggal 10 Agustus menerima pembayaran piutang. Kalau kita terima tagihan dari orang lain, artinya kita menerima cash ya, menerima uangnya. Berarti masuk ke dalam jurnal penerimaan kas ya. Kita bisa, kalau jurnal penerimaan kas ataupun jurnal khusus sudah ada kolomnya tersendiri. Jadi kalian tinggal memasukkan ya. Kita masukkan tanggal, kita masukkan tanggalnya, tanggal transaksi, keterangan kita bisa masukkan dari, kita ambil dari soal ya, dari soalnya. Misalnya tadi terima dari pelanggan karena kita terima piutang ya. Nah, setelah itu kita masukkan. Tadi kita kalau terima uang berarti kasnya bertambah kan? Nah, kas bertambah itu artinya ada di mana? Di debit. Nah, kalau kita masukkan di debit, berarti
Kasnya kita masukkan di kolom debit. Karena kita nerima piutang, piutangnya berkurang. Ya kan, berkurang berarti artinya piutang itu berkurang di kredit, kita simpan di kredit. Nah, ini untuk penerimaan kas. Yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas. Ini khusus untuk mencatat transaksi yang kita mengeluarkan kas, ya. Contohnya misalnya di sini melunasi hutang. Kalau melunasi hutang berarti kita keluar uang, ya, kasnya berkeluar, berarti di kredit, ya, kita simpan. Nah, kita jurnal seperti ini, masukkan di dalam kolom, ya, tanggal, lalu keterangannya, lalu di debitnya adalah hutang, karena kita bayar hutangnya pasti berkurang, ya. Lalu pengeluaran kasnya berkurang di kredit. Oke. Lalu ada jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini dikhususkan untuk penjualan secara kredit. Ya. Nah, penjualan secara kredit contohnya menjual barang dagangan ke PT Purnama, ya, misalnya UB Purnama 10 juta. Nah, kalau kita jual barang secara kredit, uangnya diterima belum? Nah, kita masukkan ke dalam jurnal, ya, berarti hutang 4 juta, ya, 10 juta, ya. Ini kebetulan di sini soalnya saya beri contoh, soalnya ceritanya nih tanggal 28 Agustus ada penjualan barang 10 juta, bayar cashnya, ya, DP lah, ya, dibayar tunai, berarti down payment-nya tuh katanya berapa? 6 juta, sisanya tuh nanti. Nah, artinya yang masuk ke kas itu 4 juta, ya. Kas 6 juta, sorry. Nah, piutangnya 4 juta, di debit, kreditnya adalah 10 juta. Nah, ya, kalau itunya semuanya kredit semua, ya udah berarti tidak ada kasnya, ya. Oke. Nah, yang jurnal pembelian itu adalah khusus untuk pembelian secara kredit, ya, di mana ketika melakukan pembelian kita nanti bayarnya, gitu, ya. Nah, ada beberapa bisa tahu kredit dan tidaknya kalau di soal tidak menerangkan secara kredit. Kalian biasanya lihat di soal ada syarat enggak? Kalau ada syarat pembayaran itu sudah indikasinya adalah kredit, ya. Kalau syarat pembayaran itu kan ada yang kita misalnya 2/10, N/30, artinya apa? Jatuh temponya adalah 30 hari, ya kan? Tetapi ketika dibayar kurang dari 10, ya, 10 hari itu mendapatkan potongan, ya, seperti itu. Dan 4, nah yang terakhir itu sebenarnya ada jurnal memorial. Nah, itu digunakan untuk apa? Yang bersifat general, ya, yang di luar dari transaksi tadi. Oke. Ini akuntansi karakteristik dari perusahaan tadi, ya. Ini supaya terlihat dari perusahaan jasa dan perusahaan dagang, bedanya di mana laporan keuangannya akan terlihat di situ, ya. Kalau di perusahaan jasa itu ada pendapatan, namanya bukan penjualan, tapi pendapatan jasa dikurangi dengan apa? Beban operasi, hasilnya untuk adalah laba bersih. Ini untuk di laporan apa? Laba rugi, ya. Nah, kalau di perusahaan dagang, lihat beda dengan yang tadi. Kalau di perusahaan ada penentuan kita membuat apa? Harga pokok penjualan atau cost of goods sold, di mana ini kita bisa buat harga pokok penjualan ini adalah dari transaksi apa? Akun persediaan awal, ya, persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih, ya. Pembelian bersih itu adalah pembelian yang sudah dikurangi dengan retur, ya, dan dikurangi dengan potongan pembelian ditambah dengan apa? Trade-in atau biaya angkut, yaitu keluar namanya pembelian bersih. Nah, persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian bersih itu namanya barang yang tersedia untuk dijual. Baru kita kurangi dengan persediaan
akhirnya masuk ke harga pokok penjualan. Nah, ini bedanya dengan perusahaan jasa. Ya, jadi ininya juga bukan pendapatan tapi penjualan. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan, hasilnya adalah laba kotor. Nah, laba kotor ini baru dikurangi dengan beban usaha. Oke ya. Nah, ketika penilaian di persediaan barang dagangan itu ada dua metode ya yang kalian bisa kenali, yaitu metode periodik dengan metode perpetual. Ya, di mana kalau metode periodik ini adalah suatu metode untuk menentukan harga pokok barang yang dijual dan nilai persediaan barang dagangan, ya, di mana di dalam metode ini persediaan tidak menunjukkan nilai barang dagangan yang tersedia untuk dijual, ya, dan nilai barangnya ini yang terjual selama periode tersebut. Nah, di dalam metode perpetual, ya, tadi kan periodik, ya, sekarang perpetualnya, ya, perpetual ini pasti ada namanya akun harga pokok penjualan, ya. Jadi penjualan atau pembelian itu dicatat di dalam akun persediaan dan di dalam akun harga pokok penjualan, ya. Nanti nilai barang dagangan yang tersedia untuk dijual ini, ya, dan nilai barang dagangan yang dijual secara kontinu akan disajikan di dalam catatan persediaan. Untuk metode penilaian persediaan akhir kita bisa pakai LIFO, ya, fresh atau identifikasi khusus, ya. Oke. Nah, ini untuk menghitung harga pokok pembelian. Jadi tadi yang saya sampaikan, pembelian itu supaya jadi pembelian bersih kita kurang dengan retur. Kalau retur apa sih retur? Pengembalian. Jadi ketika kita membeli barang, ada yang cacat, speknya tidak sesuai, itu kembalikan. Kita kembalikan, nah artinya ada retur. Nah, itu dicatat untuk mengurangi pembelian. Terus ada potongan pembelian. Tadi kalau ada syarat, tadi misalnya di transaksi ternyata ada syarat, bisa dapat potongan kalau bayarnya sebelum jatuh tempo misalnya. Nah, itu bisa mengurangi dari pembelian. Oke, ya. Nah, ini yang tadi harga pokok penjualan, ya. Jadi persediaan awal ditambah pembelian bersih, ya. Tadi pembelian bersihnya dikurangi dengan retur dan potongan. Lalu ada beban angkut pembelian trade-in. Jadi kalau beban angkut itu menambah, ya, menambah harga perolehan dari apa yang barang kita beli. Kamu beli AC, misalnya AC-nya dikirim ke sini, AC untuk kantor biasanya, ya. Kalau untuk di rumah kan dicatat, ya. Untuk di kantor AC berapa? Misalnya 2 juta. Nah, AC-nya itu kan diangkut, ya. Nggak mungkin kamu gotong dari sana. Ya, artinya kamu mengeluarkan uang untuk ini, untuk mengangkut AC perusahaan, kantor atau yang kamu sedang misalnya bekerja, ya. Karena di AC-nya banyak, ya. Ada biaya angkut yang masukkan ke sini ke dalam menjadi harga perolehan dari sebuah aset, ya. Lalu itu ada harga pokok barang yang dibeli, ya. Nah, dikurangi dengan persediaan barang dagangan akhir, ya. Jadi keluar harga pokok penjualan. Oke. Nah, pencatatan transaksinya seperti ini, ya. Bisa kalian lihat perbedaannya, ya. Materinya nanti bisa dilihat, ya. Sudah saya share di grup. Nanti kalian bisa lihat perbedaannya, bagaimana pencatatan metode periodik dan perpetual, yaitu berbeda di mana pada saat transaksi pembelian barang dagangan, ya, di periodik itu dicatat pembelian di debit, kas atau piutang, kas atau utang di kredit, ya. Kalau untuk metode perpetual bukan pembelian tapi akunnya persediaan, itu beda di situ, ya. Jadi kita pakainya persediaan kalau di perpetual, ya, langsung dikurangi di persediaan. Nah, kalau periodik langsung di pembelian. Tadi indikasinya itu adalah di
yang saya terangkan. Oke ya. Nah ini untuk penyesuaiannya adalah di laba rugi dan harga pokok penjualan. Oke, baik ya. Tadi kita sudah melihat atau kita sudah mempelajari tadi ya materi kita hari ini. Dari materi yang saya sampaikan ya, sebelum saya tutup, apa ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, silakan. Jadi pada bulan itu apakah boleh pembeliannya dilakukan? Oke, baik ya. Saya kumpulkan dulu pertanyaannya ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Makasih Ais. Oh ya? Oh, ya, baik ya. Terima kasih Latifah. Dikasih lagi satu pertanyaan lagi, siapa? Oh ya, silakan. Yang belakang. Oke, baik, terima kasih Sinaya. Oke, 3 pertanyaan sudah disampaikan oleh teman-teman audiens ya. Baik, saya akan jawab dari pertanyaan yang Ais ya. Ais bertanya katanya, apakah jurnal pembelian itu boleh ya untuk penjualan pembelian ya? Tadi pembelian itu bisa untuk pembelian tunai untuk di jurnal khusus jurnal pembelian. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di jurnal pembelian atau purchase jurnal khusus untuk pembelian yang dilakukan secara kredit. Jadi kalau tunai masuknya ke dalam pengeluaran kas. Ya, jelas guys ya? Oke. Nah, untuk sama-sama ya. Untuk pertanyaan tadi lah Latifah ya. Latifah bertanya, ada akumulasi penyusutan itu dimasukkan di mana? Di laporan keuangannya. Tadi saya sampaikan laporan keuangan ada 5 ya. Ada laba rugi, ada neraca, ada ekuitas, ada cash flow, ada catatan atas laporan keuangan. Nah, akumulasi penyusutan adalah untuk aset tetap yang ada di mana? Di posisi keuangan atau yang kita sebut dengan neraca. Jadi nanti dia sebagai pengurang aset tetap tersebut. Contohnya misalnya peralatan. Nah, peralatan ditampilkan di neracanya peralatan misalnya 5 juta, akumulasi penyusutan 1 juta. Nah, dia nanti akan dikurangi aset tersebut. Nanti menjadi nilai buku di akhirnya ya, Pak Tifah. Oke, Latifah ya, sudah jelas Latifah? Oke, baik, yang terakhir pertanyaan dari Vina. Ya, dari Vina itu adalah memorial jurnal itu untuk apa? Ya, nah, tadi katanya yang di luar dari jurnal yang 4 tadi. Nah, kita tadi ada transaksi yang saya sampaikan, ada retur, ada potongan, bukan retur ya, retur baik retur pembelian maupun retur penjualan. Nah, retur pembelian dan penjualan, kalau retur pembelian berarti transaksi pembelian yang dikembalikan. Jadi ada nota debit ya, pengalian. Nah, itu masuk ke dalam memorial jurnal. Nanti akan mengurangi pembelian tersebut. Jadi jurnalnya retur pembelian dan pengurangan harga di debit, pembeliannya di kredit. Kalau penjualan artinya ada apa? Pengembalian dari orang yang membeli barang kita ya, dikembalikan karena nggak sesuai spek. Nah, itu nanti kita jual, kita jurnal ya, yaitu debitnya penjualan, kredit debitnya piutang, maksud saya ya, mohon maaf, piutang nanti langsung ke, kalau kitanya secara ini ya, secara kredit. Kreditnya adalah retur penjualan. Ya, seperti itu. Nah, nanti tadi yang retur pembelian saya ralat, mohon maaf, tadi retur berarti hutangnya di debit ya, karena dikembalikan retur pembeliannya di kredit. Tapi kalau untuk penjualan, retur penjualannya di debit,
piutangnya di kredit. Seperti itu masuk ke memorial jurnal. Oke ya, sudah paham semua ya. Nah, yang terpenting adalah di dalam Nusantara menguasai 5 jurnal khusus tadi. Oke, tinggal kalian baca, kalian pelajari ya. Selamat berlatih. Contoh soalnya sudah saya berikan dan soal-soal latihannya juga saya berikan. Kalian tinggal berlatih di rumah ya. Sukses buat kalian semua. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.